Selamat berjumpa kembali dengan saya Tutu Sugiarto. Kita kembali akan mereview terkait dengan proses pemilu dan Pilpres 2024 yang perkembangan setelah pemilu. Kemudian banyak orang yang mengatakan terjadi banyak kecurangan, dimulai pra pemilu, kemudian saat pemilu, dan sekarang saat rekapitulasi. Kecurangan-kecurangan tersebut memang sangat mungkin terjadi, mengingat terlalu besarnya kepentingan penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya, dan kepentingan itu dicapai dengan berbagai cara gitu ya. Target itu harus dicapai dengan berbagai cara. Nah, apa kemudian langkah kita sebagai warga negara untuk mengawal hasil-hasil pemilu ini? Yang harus dilakukan adalah tentu saja memastikan bahwa penghitungan manual yang dilakukan sekarang sedang di tahap di kecamatan itu berlangsung secara jujur dan adil. Kalau itu bisa dilakukan, maka ada harapan bahwa pemilu dan pilpres itu akan menghasilkan para pemimpin yang memang haknya gitu. Apa yang terjadi, kecurangan, dugaan kecurangan, misalnya dengan memanfaatkan PJ atau dengan memakai bansos dan lain sebagainya, itu bisa diminimalisir atau tidak akan berhasil jika pertama tentu saja rakyat tidak ikut ke dalam berbagai bujukan itu, dan kemudian pada saat rekapitulasi sekarang bisa dikawal dengan baik. Karena itu adalah kewajiban kita semua untuk memperhatikan dan mengawal penghitungan rekapitulasi manual yang sekarang sedang berlangsung di kecamatan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka tentu saja ada kemungkinan kecurangan pada rekapitulasi. Kita sudah tahu bahwa ada e-rekap yang kemungkinan dicurangi. Tendensi kecurangan ini sangat kuat. Misalnya banyaknya angka yang menggelembung bahkan melebihi jumlah pemilih di TPS, di suatu TPS. Ada angka yang kemenangannya mencapai lebih dari 800 misalnya, itu tentu saja sangat tidak masuk akal karena maksimal TPS itu hanya 300. Nah, tentu saja kecurangan ini perlu dihambat ya, dengan cara benar-benar memantau penghitungan atau rekapitulasi manual. Hanya itulah yang bisa dilakukan agar kemudian pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang benar melalui proses yang jujur dan adil. Nah, saya kira itu ya, pengawalan kita pada rekapitulasi manual itu adalah cara untuk memastikan bahwa pemilu kita jurdil. Selain tentu saja bagi tim sukses misalnya bisa melalui hak di DPR ya, dengan mengajukan ke DPR, dengan diupayakan di DPR, tentu saja berbagai kecurangan itu bisa terbongkar begitu. Nah, tetapi bagi kita sebagai warga negara, yang bisa dilakukan adalah mengawal rekapitulasi manual sampai pada tahap yang tertinggi nanti. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Saya harap ada masukannya juga ya untuk bahasan-bahasan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.